Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Bagus Indra Saputra, Prodi Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Nah, di mana materi pembahasan dari etika bisnis konstruksi ini ada 6, yaitu yang pertama, pengertian etika bisnis, yang kedua pengertian etika bisnis konstruksi, yang ketiga ada prinsip etika bisnis, yang keempat ada etika dalam bisnis konstruksi, yang kelima etika bisnis sebagai pemilik perusahaan konstruksi, dan yang terakhir etika bisnis sebagai pekerja dalam bisnis konstruksi. Yang pertama ada pengertian etika bisnis, di mana etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat, di mana peranan etika bisnis sangat penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpin guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Etika bisnis merupakan aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan di negara ini. Nah, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika di bidang khusus atau terapan, di mana berkaitan dengan bidang profesi dunia di bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahannya dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat dalam bisnis atau industri konstruksi. Nah, dalam etika bisnis konstruksi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Nah, yang ketiga ada prinsip etika bisnis, di mana prinsip etika bisnis ini bertujuan supaya para pelaku bisnis konstruksi yang menjalani bisnis ini sadar akan dimensi etisnya kegiatan bisnis ini, serta supaya belajar bagaimana mempertimbangkan secara etis dan ekonomis dan mampu memasukkan pertimbangan etis dalam kebijaksanaan perusahaan konstruksi tersebut. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis, di mana prinsip etika bisnis konstruksi ada 7, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri, prinsip saling menguntungkan, prinsip loyalitas, dan prinsip integritas moral. Selanjutnya ada etika dalam bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bidang khusus atau terapan, karena berkaitan dengan bidang profesi di dunia bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Selanjutnya ada etika bisnis sebagai owner perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap perusahaan yang dimilikinya. Salah satu unsur yang penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap karyawan. Nah, di mana adanya etika bisnis sebagai owner perusahaan adalah adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, diantaranya 1. Komitmen hukum dan sosial, di mana perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Bila mengabaikan hal tersebut, perusahaan akan menghadapi risiko tuntutan hukum. Nah, yang kedua ada komitmen etis. Komitmen etis adalah menghargai karyawan sebagai
manusia juga berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Etika sebagai pekerja, di mana pekerja atau karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memaksimalkan mungkin mempertahankan karyawannya. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika harus dituangkan ke dalam manajemen koperasi. Kewajiban karyawan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, kewajiban ketaatan pekerjaan terhadap peraturan dalam perusahaan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas karyawan untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan profesi. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Yang terakhir, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Jadi, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa etika bisnis memiliki peranan paling penting karena dapat berpengaruh pada bisnis itu sendiri, di mana penerapan etika bisnis yang baik akan membawa dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika bisnis dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, pemilik perusahaan ataupun pekerja harus memiliki etika bisnis agar terciptanya harmonisasi dan tercapainya tujuan serta visi dan misi perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang etika menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Akhir kata saya mengucapkan Pramu Santi, Om Santi 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 Om.